punya karakter. Itu juga butuh jam terbang gitu loh. Jadi di sini mungkin kita lebih menghayati apa yang harus kita keluarkan pada saat kita pemotretan atau pada saat show. Jadi benar-benar inner kita yang harus ada gitu loh. Jadi mau nggak mau orang dengan sendiri ngeliat loh kok berubah ya gitu loh. Mungkin karena kita ngejiwain apa yang kita kenakan, apa yang kita peragakan, apa yang kita fotokan gitu ya. Benar-benar kita nikmatin sekali sehingga hasilnya mungkin maksimal gitu. Begitu ya. Mana yang paling itu memang tidak sehat. Jadi kalau Anda sekedar ingin tahu, ingin punya pendidikan, ingin punya edukasi dari segala sesuatu yang menyangkut seksual pada situs porno, bisa Anda akses, tetapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti justru akan menimbulkan masalah baru. Alih-alih ingin mendapat edukasi, malah punya masalah baru, seperti itu. Sekarang saya punya seorang teman yang akan segera hadir ke hadapan Anda. Tergantung si modelnya juga ya. Tapi kalau misalnya untuk show trend, kadang-kadang desainernya nggak mau yang ada tutupan-tutupan seperti itu. Tapi yang nonton juga hanya sebatas fashion people gitu loh. Dan kalau misalnya kita lihat nggak ini banget ya, nggak masalah kali efek. Tapi rata-rata nggak terlalu vulgar banget kalau aku bilang ya gitu loh. Yang kebuka-buka itu sedikit itu juga paling see-through ya. Nggak terlalu ini ya. Gitu kali ya. Mungkin itu yang Zeti jalani selama ini dan yang aku sebutin tadi yang dijalani oleh model lain gitu kali ya. Selama jadi model, gimana cara Zeti membatasi atau membentengi diri agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang katanya banyak miring di dunia model. Itu katanya loh ya. Karena aku bukan model. Aduh, bukannya situ juga model, Pak? Enggak lah, dunia aku yang katanya miring itu hanya sebatas omongan orang ya. Tapi kalau misalnya aku pure yang udah 12 tahun di model, yang setiap hari kerjaan aku, ya setiap hari ada kerjaan gitu loh, Pek. Untuk yang aneh-aneh gitu kayaknya nggak mungkin sama sekali, apalagi untuk yang negatif seperti orang bilang gitu loh. Karena di kita sendiri kita juga harus punya image yang baik gitu loh, di mata orang siapapun juga gitu loh. Jadi kayaknya hal-hal seperti itu kayaknya jauh banget di luar Benar ya, mungkin kembali lagi tergantung pada individunya sendiri. Oke, terus kenapa beberapa tahun belakangan ini kok terlihat pindah ke televisi? Agak mulai menurun intensitas pekerjaan di dunia catwalk atau gimana nih? Enggak juga. Jangan merebut lahan pekerjaan. Ay, Langsung loh. enggak juga. Aku pengen tahu juga dunia TV. TV. Terus aku juga pengen ikutan main sinetron gitu loh. Karena bukan berarti di model sudah enggak ini lagi, tapi enggak ada salahnya kalau aku coba yang lain gitu loh. Soalnya di model juga udah 12 tahun kayaknya boleh juga nih ikut-ikut yang lain gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan kan bisa seperti Peggy Melati Sukma. Oh. Terima kasih. Oke, Zeti kan sibuk banget. Aku dengar juga katanya Zeti tuh tipe yang senang berdiam diri di rumah pada saat sedang tidak ada Kayaknya anteng gitu ya. senang baca buku, ngutak-ngatik, beberes di rumah kayak gitu-gitu. Itu kan berlawanan banget dengan dunia pekerjaan Zeti. Kenapa bisa jadi begitu ya? Ya kembali ke orangnya juga gitu loh. Soalnya udah sibuk banget setiap hari di luar Pek ya. Jadi kalau misalnya nggak ada apa-apa lebih nyaman kalau di rumah gitu loh. Soalnya udah kita nggak ada apa-apa terus kita mesti keluar lagi dengan kesibukan kita setiap hari yang padat gitu terus mesti keluar lagi kayaknya capek ya gitu loh. Lebih nyaman aja kalau di rumah gitu. Biasanya kalau di rumah selain baca buku dan beberes rumah Oh gitu ya? ngapain lagi? Nggak mengakses situs porno kan? Enggak. Biasa aja lah di rumah gitu loh. Paling ya ngapain sih gitu loh. Kerjaan-kerjaan yang ada di rumah aja paling. Oke. Kalau Zeti sering di rumah berarti kan sering bukan sering di rumah, artinya menghabiskan waktu luang di rumah, berarti sering berinteraksi dengan orang tua, keluarga. Pastinya. Apa arti keluarga untuk Zeti sebagai seorang perempuan yang sangat mandiri? Aduh, keluarga itu buat aku sangat penting-penting sekali gitu loh. Apalagi keluarga itu merupakan support buat aku. Keluarga juga merupakan orang yang di belakang aku semuanya gitu loh. Dalam arti apa yang aku lakukan untuk keluarga dan keluarga itu yang selalu melihat sisi negatif kita itu seperti apa soal untuk image ke mereka gitu loh. Jadi jangan sampai image aku sebagai seorang model terus membuat mereka menjadi Terganggu. kan nggak nyaman banget ya Pek ya. Soalnya buat aku tuh keluarga itu paling penting banget gitu. Oke. Jadi kalau Zeti sudah diberi kesempatan untuk membentuk sebuah keluarga, keluarga seperti apa yang diharapkan? Kayaknya dari kemarin nyindir itu terus deh. Nyindir sih nanya. Itu kan artinya saya dan pemirsa Angin Malam juga mungkin sudah berharap melihat Zeti membentuk sebuah keluarga. Kan itu namanya didoakan. Amin, mudah-mudahan Peggy juga seperti itu kan. Amin. Pengennya sih ya nggak neko-neko lah punya keluarga yang sakinah aja ya. Itu aja ya. Dan
Kita doain sama-sama ya pemirsa ya. Dengar-dengar katanya sekarang lagi sendiri, betul? Oh, kata siapa? Ya, nggak tahu kata siapa. Kalau dengar-dengar kan nggak jelas dari mana gitu. Gimana? Sekarang masih sendiri atau sudah punya calon untuk membentuk keluarga yang diinginkan tadi? Mudah-mudahan keinginan ke situ ada. Gitu ya. Doain ya. Dalam waktu dekat atau enggak? Insya Allah dalam waktu dekat. Katanya Amin. kalau pernah baca ya di salah satu, ya aku takut salah ya, tapi Z itu tipikal yang kalau berhubungan katanya nggak mau terlalu lama, maunya langsung menuju ke perkawinan gitu. Katanya segitu ya. Mudah-mudahan sih. Soalnya iya, makanya mudah-mudahan keinginannya tuh ke situ gitu loh. Mudah-mudahan. Tapi nggak ada tapinya. Enggak ada. Enggak. Soalnya enggak ada tapi. Soalnya kalimatnya kepotong di tengah gitu, kirain. Jadi kayaknya ngambang gitu ya. Enggak ada tapinya. Oke, gimana Zeti menilai seorang laki-laki? Gini aja, kalau Zeti menilai diri Zeti sendiri, kira-kira tipikal laki-laki seperti apa yang cocok untuk mendampingi Zeti? Pengennya nggak yang macam-macam ya, punya visi yang sama, bertanggung jawab, seiman yang paling penting. Itu yang paling Seiman yang paling penting. dapat semua. Satu lagi, sebagai seorang model nih, kalau aku lihat Zeti di majalah, di TV, di mana-mana, itu selalu bisa tampil berubah-ubah karakter. Gimana caranya bisa begitu? Nggak capek apa di satu saat harus berkarakter begini, di saat yang lain harus gimana? Make upnya mungkin ya. Peggy juga setiap malam minggu aku lihat kok berubah. Dia tiba-tiba cantik kayak Chinese, tiba-tiba sekarang yang seksi. Gitu. Ya pasti karena make upnya ya. Gitu ya. Tapi ada cara tersendiri mungkin untuk bisa membangun karakter sehingga menjadi model yang juga punya karakter. Itu juga butuh jam terbang gitu loh. Jadi di sini mungkin kita lebih menghayati apa yang harus kita keluarkan pada saat kita pemotretan atau pada saat show. Jadi benar-benar inner kita yang harus ada gitu loh. Jadi mau nggak mau orang dengan sendiri ngeliat loh kok berubah ya gitu loh. Mungkin karena kita ngejiwain apa yang kita kenakan, apa yang kita peragakan, apa yang kita fotokan gitu ya. Benar-benar kita nikmatin sekali sehingga hasilnya mungkin maksimal gitu. Begitu ya. Mana yang paling membuat Zeti merasa enjoy? Jadi model, jadi presenter, main sinetron, atau mungkin pernah nyoba pekerjaan di luar pekerjaan seni? Misalnya di kantoran atau apa gitu. Belum, aku ngantor belum. Tapi kalau ditanya antara sinetron, aku show, atau aku pemotretan, atau aku ngajar, atau segala macamnya, itu semua menyenangkan buat aku. Semuanya? Semuanya menyenangkan. Soalnya kalau misal aku fokus ke sinetron aja, kadang-kadang kan kita ada waktu yang nggak syuting gitu loh. Waktu yang nggak syuting itu aku bingung mau ngapain gitu loh. Jadi kalau misal aku nikmatin semua, aku lakonin semua, dan setiap hari aku sibuk, aku full kegiatan aku, itu bahagia buat aku dan aku seneng banget dan enjoy sekali gitu melakukan apa kerjaan yang ada di aku. Gitu. Termasuk menjadi pembawa acara Misteri gitu ya? senang. Termasuk itu ya? Soalnya aku tipe orang rumah juga bingung. Kamu kan orangnya penakut sekali Z, kok tiba-tiba bisa-bisanya kamu bawain acara misteri gitu loh. Buat aku tantangan aja, aku pengen tahu bisa nggak ya gue ya, berani nggak ya gue gitu. Kayak ngobrol soal misteri hidup ini seperti Zeti memandang misteri ya. kehidupan ini kayak apa sih? Misteri kehidupan itu susah untuk ditebak gitu loh. Soalnya aku juga punya pengalaman yang menurut orang mungkin bener nggak sih gitu loh. Tapi ternyata aku mengalami gitu loh. Jadi lebih baik ya kita jalanin apa deh yang ada sekarang gitu loh. Oke, itu aja lah ya yang ada di depan mata, itu yang dijalani ya. Oke Zeti, terima kasih banyak. Terima kasih Peggy. Ngobrol, senang banget ngobrolnya. Juga cantik sekali. Aduh, terima kasih. Aduh, senang deh punya teman yang hobi memuji seperti Zeti ya, membuat kita penuh semangat. Nyanyi sedikit dong. Punya lagu favorite nggak? Lagu kesenangan Zeti apa ya? Reza deh yang apa Cintailah Cinta itu ya. Cintailah Cinta, Mbak. Lagunya Reza. Cinta, coba sedikit yang seperti apa lagunya? Biar pemirsa angin malam juga dengar. Soalnya Peggy kan penyanyi. Ini apa deh? Seumur hidupku gitu kan? Jangan pernah ada tersimpan prasangka. Waduh nyaman banget ya. Kayaknya kalau dicintai orang dengan tulus itu waduh benar-benar satu kenikmatan yang buat kita tuh setiap hari bahagia ya. Oke, sedikit lagi ending lagu ini. Ending lagi ya. Takkan apa gimana? Dan cintai. Ya Allah suaranya palsu banget. Udah. Kita harus memberi tepuk tangan untuk sebuah keberanian, ya kan? Walaupun sebenarnya kacau
gitu ya. Tapi Peggy keberanian sampai tuh selalu terpaku loh. Aduh, ini orang pede banget gitu ya. enggak lah, keberanian tuh harus selalu dihargai. Mudah-mudahan Zeti berani maju terus dan sukses dengan Amin. semuanya Terima ya. kasih. Terima kasih banyak Zeti. Dan pemirsa, seperti janji saya tadi, saya akan hadirkan lagi seorang teman saya yaitu Yuni Syara. Jadi tetaplah bersama saya di sini.